Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Sril Kahar. Saya dari program studi bisnis digital dengan NIM 2022-24 Di sini saya akan mempresentasikan suatu jurnal dari artikel data analitik. Adapun judul yang saya angkat adalah implementasi penggunaan data analitik untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam bisnis di era digital. Tahun terbit dari jurnal ini di tanggal 1 bulan 2 2025. Adapun penerbitnya yang pertama Rismaninda Putri Dewi Prasetya, kedua Radifa Nur Aziza, ketiga Jentaya Bayu Warita Halwah, keempat Rusli Hidayat Nugroho, dan terakhir ada Indah Respati Kusumasari. Dan kita masuk ke latar belakang artikel. Adapun masalah utama yang diangkat dari artikel ini mengidentifikasi bahwa banyak perusahaan di era digital masih mengambil suatu keputusan bisnis hanya berdasarkan intuisi, bukan dari pengalaman atau asumsi yang ada, bukan berdasarkan juga dari data yang objektif. Hal ini dapat menyebabkan yang pertama, ketidakpastian strategi; kedua, efisiensi operasional yang rendah; ketiga, lambat merespon perubahan pasar; dan terakhir, resiko kesalahan keputusan yang lebih besar. Dan adapun pentingnya topik dalam konteks data analitik. Yang pertama, topik ini sangat penting karena data analitik menjadi suatu kunci pengambilan keputusan berbasis evidence-based decision making atau bukan sekedar intuisi. Ketiga, di era digital ini perusahaan dibanjiri data dari berbagai sumber, dari transaksi, media sosial, sensor IoT, yang dimana tidak diolah akan terbuang percuma. Kita lanjut ke tujuan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, tujuan penelitian, yang dimana kita menganalisa peran data analitik guna untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih efektif dan efisien di era digital. Kedua, mengidentifikasi tahapan implementasi data analitik, mulai dari pengumpulan data, pemrosesan data, analisis data, hingga implementasi hasil yang dapat digunakan sebagai acuan untuk praktisi bagi perusahaan. Ketiga, mengungkap tantangan dan kendala yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan data analitik, termasuk aspek SDM, teknologi, ataupun kualitas dana. Ketiga, memberikan rekomendasi strategi penerapan data analitik agar perusahaan mampu meningkatkan daya saing di tengah perubahan pasar yang cepat. Adapun kedua tujuan manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian. Secara teoretis, manfaat penelitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya mengenai penerapan data analitik dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, secara praktis, memberikan acuan dan panduan bagi perusahaan untuk memanfaatkan data analitik dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif, cepat, dan tepat sasaran secara terstruktur dan sistematis. Dan ketiga, menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional melalui pemanfaatan data yang sudah dimiliki. Ada 4 jenis analitik, yaitu analitik deskriptif, yang dimaksud itu adalah apa yang terjadi. Yang kedua ada diagnostik, artinya mengapa hal itu bisa terjadi. Yang ketiga ada prediktif, yang artinya apa yang mungkin terjadi. Dan terakhir ada preskriptif, yaitu tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dalam artikel ini, metodologi analitik dalam artikel ini terdapat beberapa tahapan, yaitu jenis sumber data. Dengan metode yang dipakai adalah kualitatif, berbasis narasi, dan tidak numerik. Pengumpulan dari metodologi data ini mengambil data dari jurnal, artikel, dan dokumen ilmiah relevan. Prosesnya yaitu dengan seleksi dan validasi kualitas interview.
Adapun analisisnya untuk mengkaji isi literatur menggunakan pendekatan tematik, interpretasi, dengan menjelaskan dampak penggunaan data analitik terhadap efisiensi, inovasi, dan ketepatan keputusan bisnis. Adapun teknik dan model yang dipakai dalam jurnal artikel ini, deskriptif, diagnostik, prediktif, regresi, clustering, dan platform analitik. Ini adalah contoh proses diagram alur data analitik dalam keputusan suatu bisnis. Kita lihat dalam gambarnya terdapat proses daur ulang kertas, yang dimana pertama itu kita melakukan pengumpulan kertas bekas dikumpulkan dari berbagai sumber. Kemudian kita menyortirkan barang-barang tersebut atau kertas ini yang dipilih berdasarkan jenis dan kualitas dari kertasnya. Dan setelah itu kita pulping. Kertas dicampur dengan air dan bahan-bahan kimia. Dan terakhir kita buat dengan penggunaan kembali. Bubur kertas yang telah dibentuk menjadi produk yang baru. Jadi ini adalah proses daur ulang kertas. Salah satu contoh dari proses diagram dalam alur data analitik dengan keputusan bisnis. Kita lanjut ke slide yang lain. Ada hasil utama artikel. Dalam hasil utama artikel ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, kita mengambil data dari sumber internal, CRM dan ERP, dan eksternal, di media sosial, tren, atau industri. Adapun alat yang kita pakai sebagai contohnya itu Google Form, data API, IoT atau web analitik. Yang kedua, pemrosesan data. Dalam pemrosesan data ini kita membersihkan, menggabungkan, dan mengonversi data agar siap dianalisis. Contoh atau alat yang kita pakai itu adalah Excel, SQL, atau Python. Dan analisis data kita menggunakan teknik statistik atau machine learning, analisis produktif atau preskriptif. Alat yang dipakai biasanya itu Python, Tabeus atau Power BI. Yang keempat ada interpretasi data untuk menyajikan hasil dalam bentuk visualisasi agar mudah kita pahami dan digunakan untuk keputusan bisnis. Adapun alatnya yaitu dashboard atau graphic frame atau laporan analitik. Insight dari pembelajaran. Insight dari hasil penelitian ini, data analitik mendorong mengambil keputusan yang lebih cepat, cerdas, dan strategis, terutama menghadapi dinamika pasar. Kedua, penggunaan data yang tepat menghasilkan keunggulan kompetitif dengan memahami perilaku konsumen, merespon tren, dan mengelola secara proaktif. Adapun terdapat 4 tahapan penting dalam pengurusan data dari pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi. Relevansi dan praktek nyata. Banyak perusahaan kini menerapkan real-time dashboard dan AI-based analytics untuk mengambil keputusan yang cepat. Praktik analitik digunakan untuk segmentasi pelanggan, optimisasi rantai pasok, hingga personalisasi layanan digital, contohnya Netflix atau Tokopedia maupun Gojek. Pendekatan data driven menjadi standar baru dalam manajemen modern, menggantikan intuisi dengan evidence based decision making. Adapun kelebihan dan kelemahan dari jurnal atau artikel ini, yang pertama itu keunggulan pendekatan artikel. Keunggulan pendekatan artikel yang pertama, relevansi tinggi. Topik data analitik dalam pengambilan keputusan bisnis sangat kontekstual dengan tantangan dan di era digital saat ini. Kedua, pendekatan kualitatif memberikan pemahaman mendalam melalui kajian literatur yang beragam. Ketiga, struktur sistematis. Artikel ini membahas 4 tahapan utama dalam data analitik secara terstruktur, pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi. Keempat, bahasa mudah dipahami, cocok untuk pembaca umum maupun pengguna di bidang data analitik.
Adapun kelemahan dari artikel ini, yang pertama, minim studi kasus nyata. Artinya artikel tidak menyajikan contoh implementasi langsung di perusahaan tertentu. Kedua, tidak ada data primer. Seluruh temuan berbasis studi literatur, bukan dari data empiris atau wawancara langsung. Ketiga, visualisasi kurang kuat. Hanya sedikit penggunaan tabel atau grafik, padahal topik data analitik ini sangat visual. Keempat, model tools tidak dijelaskan secara detail. Misalnya, jenis algoritma machine learning atau software analitik yang digunakan tidak disebutkan. Adapun opini pribadi dari saya, yaitu jurnal ini cukup berhasil mengangkat urgensi data analitik dalam dunia bisnis modern. Penjelasan tentang 4 tahapan analitik sangat membantu untuk pembaca pemula. Namun, di artikel ini akan jauh lebih kuat jika menampilkan studi kasus nyata dan ilustrasi dari implementasi langsung pada suatu perusahaan. Kekuatan jurnal terletak pada bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Tetapi kelemahan utamanya adalah minimnya pendekatan empiris dan visualisasi data yang mendalam terhadap pembacanya. Kesimpulan dari artikel ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa data analitik berperan penting dalam meningkatkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih strategis, efisien, dan adaptif di era digital sekarang. Dengan melalui 4 tahapan utama: pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi data, perusahaan dapat memperoleh wawasan dalam untuk memahami perilaku pelanggan, merespon pasar, serta mengelola risiko secara proaktif. Artikel ini menegaskan bahwa pemanfaatan data secara optimal dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Dan mungkin dari apa yang telah saya sampaikan, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.